Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, perkenalkan nama saya Ratna Susanti, dipanggil Ratna. Nah, baiklah selanjutnya kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi sosial. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial, kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, ketiga, menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat, karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya manusia mempunyai kebutuhan, yaitu material dan spiritual. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Apakah itu interaksi sosial? Mari anak-anak kita ikut dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Syarat-syarat interaksi sosial yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunitas antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Dan yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Berdasarkan pelakunya interaksi sosial terbagi menjadi tiga. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Dan yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Berdasarkan caranya, interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi secara langsung, artinya antar pelaku dapat saling bertemu atau bertatap muka. Yang kedua, interaksi tidak langsung. Pada interaksi ini, antar pelaku tidak langsung bertemu, tetapi mereka melakukan interaksi dengan menggunakan media atau orang ketiga. Berlangsungnya suatu proses interaksi sosial didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, imitasi, yaitu proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, sugesti, merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Yang ketiga, faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah lakunya akan dilakukan. Dan keempat, faktor simpati, di mana kemampuan untuk merasakan diri seseorang dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat seseorang atau sekelompok orang lain, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja yang melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Mari kita lanjutkan pembahasan materi ini. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Pertama, proses yang asosiatif. Kedua, proses yang disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seorang atau sekelompok orang lain melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan.
Proses ini terdiri atas 3 bentuk yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama merupakan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya, penduduk bergotong royong membersihkan jalan lingkungan rumahnya. Yang kedua, akomodasi, di mana usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Contohnya, akomodasi toleransi kehidupan beragama. Ketiga, asimilasi. Nah, cara-cara bersikap dalam bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pemikiran dan tindakan. Proses asimilasi terjadi melalui sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaan dalam unsur-unsur kebudayaan, dan perkawinan campuran. Dalam hal makanan, contohnya asimilasi, misalnya bakso makanan yang dibawa oleh seorang Tiongkok kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging khas sapi dan sebagainya. Proses disosiatif terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan mencemooh solidaritas kelompok. Proses disosiatif terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama, kompetensi, yang kedua, kontravensi, yang ketiga, pertentangan. Kompetensi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya untuk mendapatkan gelar juara, kesuksesan, sebuah piala, dan hadiah. Seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah kontravensi, yaitu sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kehidupan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai oleh gejala-gejala kebencian atau perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, kontravensi bisa dijumpai di dunia politik. Pertentangan konflik. Pertentangan konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Pertentangan disebabkan karena yang pertama, perbedaan antara individu, yang kedua, perbedaan kebudayaan, yang ketiga, perbedaan kepentingan, dan yang keempat, perbedaan sosial. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah paham kan tentang interaksi sosial? Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Selamat bertemu lagi pada pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.